Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan dan meminta izin kepada DPR dan MPR untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Ini tidak hanya memicu kontroversi lokal di Kalimantan Timur, tetapi juga di Jakarta dengan banyaknya orang yang menentang keputusan ini. Pemerintah kemudian berusaha mengatasi ketidaksetujuan dengan memperbanyak partisipasi pekerja lokal dalam proyek tersebut. Rencana ini tidak datang tanpa tantangan. Penduduk Jakarta menolak pemindahan ibu kota, dan pada tahun 2021, sekitar 95,7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya. Namun, pemerintah terus memperjuangkan rencana tersebut dan mengajukan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota pada September tahun 2021. Pemerintah berdalih pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan ini merupakan solusi dari pemerataan yang adil bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan lokasi pembangunan ibu kota yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia. Namun, banyak para akademisi yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah ketimpangan. Salah satunya adalah Profesor Emil Salim. Beliau menyampaikan dalam podcast bersama Gita Wirjawan mengenai kekeliruan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan. Pemerataan tidak dengan membuat fisikal ibu kota. Pemerataan adalah dengan membuka sistem yang membuka kunci dari pembangunan itu. Apa kuncinya? Return cargo cost. Nah, kalau return cargo cost, subsidize dari growth yang kau capai di Jawa ini. Profesor Emil Salim meyakini bahwa solusi untuk mencapai pemerataan bukanlah dengan mendirikan ibu kota baru secara fisik, melainkan melalui langkah-langkah strategis seperti membuka saluran ekonomi di wilayah-wilayah di luar Jawa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan memberikan subsidi untuk kapal kargo barang, sehingga mereka bersedia melayani pengiriman barang dari Pulau Jawa ke daerah-daerah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dengan tarif yang lebih terjangkau. Sebagai perbandingan, biaya logistik untuk mengirim barang dari China ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan pengiriman barang dari Jawa Timur ke Papua, apalagi dari Jakarta ke Papua. Hal ini menjadi hambatan signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, mengingat biaya logistik yang tinggi membuat usaha di daerah-daerah tersebut kurang kompetitif. Oleh karena itu, memberikan subsidi untuk kapal kargo barang dapat membuka peluang baru. Dengan adanya subsidi ini, biaya produksi dan pengiriman barang dapat ditekan dan menjadikan usaha di luar Pulau Jawa lebih kompetitif sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Sebelum kita mengulas perkembangan proyek pembangunan ibu kota baru ini, mari kita kembali merenung pada sejarah panjang cikal bakal IKN Nusantara yang dimulai sejak tahun 1957. Eksekusi rencana ini baru benar-benar terwujud setelah hampir 7 dekade berlalu, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, tak lupa bahwa pada zamannya, Soekarno sendiri telah menyarankan agar IKN dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti yang diungkapkannya saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota provinsi. Meski demikian, gagasan ini tak terlaksana dan baru mendapat sorotan kembali 4 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1997, saat Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol, Jawa Barat, sebagai kota mandiri yang awalnya dimaksudkan sebagai pusat pemerintahan. Selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan 2 opsi terkait ibu kota, yaitu merencanakan pembangunan Jakarta secara matang atau memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Namun, pemikiran ini terus berkembang, dan pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengemukakan rencana tersebut. Dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penelitian intensif untuk menentukan lokasi yang paling sesuai sebagai ibu kota baru, dan akhirnya memilih Kalimantan Timur.
Pilihan ini dilandaskan pada pertimbangan keamanan, karena Kalimantan Timur dianggap bebas dari risiko gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Keputusan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, yang diinisiasi pada bulan Juli tahun 2022, telah memasuki fase pertama dengan fokus pada pengembangan zona pusat pemerintahan. Proyek mega ini memerlukan dana sebesar Rp466 triliun untuk dapat terwujud. Dalam rincian anggaran tersebut, diperkirakan sekitar Rp89,4 triliun akan berasal dari APBN. Guna menjamin kesuksesan proyek yang ambisius ini, Presiden Jokowi turun langsung dalam mengundang investasi asing ke ibu kota negara. Beliau telah menyampaikan dengan tegas bahwa minat dari investor asing untuk terlibat dalam proyek IKN Nusantara sangatlah tinggi. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Dengan banyaknya pihak yang menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di sana, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara telah menerima sebanyak 305 surat pernyataan minat atau letter of intent, di mana 133 diantaranya berasal dari investor asing. Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, menjelaskan bahwa Otorita IKN menerima letter of intent terbanyak dari negara-negara Asia. Tercatat Singapura dan Jepang menjadi negara asing yang paling aktif menyuntikkan dana ke IKN. Diikuti oleh Malaysia dan China, yang semakin menegaskan minat global terhadap proyek ini. Sejauh ini progres investasi asing di IKN, Pak, untuk keberlanjutan pembangunan IKN seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti.